Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi Andani. Dan saya Abdul Aziz. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah berada di lokasi tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi wawancara, tepatnya di Yaitu di Desa Mekarsjaya, Kecamatan Prarumbia, Kabupaten Lampung Tengah. kita lama-lama kita langsung Ke sesi wawancaranya. Oke. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan narasumbernya sebagai selaku pemilik dari usaha sapi ini. Dengan Mas siapa? Ferdi. Jadi gini Mas, kapan usaha ternak ini berdiri? Awal 2023 2023. pertama berdiri. Itu awal memeliharanya berapa ekor? Awal mula 3 ekor. 3 ekor. Usaha ternak sapi ini lebih fokus ke pembibitan kah atau penggemukan? Awal mula sih niatnya breeding. Cuma karena kalau breeding itu kan terlalu apa ya, ngurusinnya itu kayaknya lebih ekstra kan ya, jadinya pembibitan aja gitu, lebih enak kan, gede jual gitu aja. Terus kenapa bisa tertarik ke usaha ternak sapi ini? Awal mula sih coba-coba, cuma kan lama-lama kok menjanjikan gitu loh, jadi ya diterusin sampai sekarang. Terus modal awal ini pelihara sapi? Awal modal itu 15 juta dulu. 15 juta juga Pak? 2 ekor. 2 ekor. Terus kan berkembang, lama-lama berkembang ya, jadi itu semua. Kalau untuk model kandang ini gimana Mas? Kalau modal kandang sih Estimasi berapa? masih dulu tuh sekitar 7-8an lah. Oke, untuk selanjutnya ini terkait sistem pemeliharanya ini gimana? Apakah digembala atau dipelihara di kandang? Itu gimana? Kalau memelihara itu memang di kandang, karena kita juga petani, jadi sibuk di ladang, jadi bagi-bagi waktu gitu. Untuk jenis sapinya sendiri ini jenis sapi apa Mas? Sapi Bali. Ya, sapi Kenapa merah Mas Bali. memilih sapi Bali dengan sapi lainnya? Kalau sapi Bali itu nggak ribet gitu aja sih peliharaannya. Beda sama sapi-sapi kayak yang sapi besar, emosi kayak gitu. Selanjutnya untuk jenis pakan yang diberikan ini seperti apa Mas? Kalau pakan ya kita memanfaatkan yang ada. Ya kayak Potensi lokal berarti. nah, itu sih. Paling tambahnya cuma itu. Untuk pakan tambahan. Tambahannya paling cuma kalau ada sih singkong, kalau ada. Cuma itu, nggak ada yang spesial. Pemberian pakan ini per hari berapa kali Mas? Ya kalau kita nggak menentu sih, kadang ya 4 kali, kadang ya bisa 5 kali, tergantung ininya sih, semaunya yang beri. Oke. Untuk biaya pakan itu sendiri? Kalau biaya pakan kita kan nggak beli, kita kan membawakan yang ada. Itu aja. Untuk target penjualannya biasanya kepada siapa? Kalau target penjualan sih ke ini tuh, ke apa namanya, belantik lah. Dan sapi. Cuma itu. Kalau 1 ekor biasanya di harga berapa? Ya tergantung ukuran sih. Kalau sebesar itu ya ukuran setahun 2 tahunan ya paling ya di angka 6 ribuan itu lah. Lalu untuk perawatan kesehatannya ini gimana Mas di sini? Ya kalau di sini nggak ada yang spesial, paling ya cuma obat cacing itu aja sih, obat cacing warungan itu, cuma itu sih. Jadi untuk perkiraan keuntungan bersih per ekor itu berapa? Kalau saya kan baru pemula, baru
awal mula itu kan 2023 kan. Jadi penjualan itu baru sekali kemarin itu, baru laku kalau nggak salah 7 apa. Itu per tahun Mas? Ya hitungannya tahun hitungannya. Karena kan kita gede jual gitu aja. Nah ini pertanyaan terakhir Mas, tantangan dalam memelihara sapi ini selama dari 2023 sampai sekarang ini apa? Kalau tantangan karena kan kita masih pemula kan ya, jadi kalau pakan mah belum ini. Cuma paling kendalanya cuma waktu kemarau aja sih, kadang sulit pakan gitu aja. Untuk rencana pengembangan kedepannya itu apakah ada Mas? Untuk mungkin lebih banyak lagi gitu. Ya kalau niat sih ada Mas, cuma kan karena kita waktunya kita bagi-bagi, karena kita juga petani kan, jadi ya semampunya aja gitu aja. Jadi memang usaha ini hanya sampingan gitu Mas? Ya bisa dibilang kayak gitu juga sih, karena memang kebutuhan juga kan gitu. Baik, mungkin itu saja wawancara yang dapat kita lakukan pada sore hari ini. Terima kasih ya Mas sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Kita Terima kasih Mas. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.